kita, dipandu oleh host. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Oke. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah orang sadayana tiasa kumpul deui dina ieu tempat di mana nyata dina acara HDHT Karang Taruna lain saukur ngobrol. Podcast Karang Taruna. Alhamdulillah yang mana acara ini support oleh banyak para sponsor yang bersama di coklat HDHT kita, Karang Taruna, terutama yaitu coklat kita bersama-sama pasti. lain saukur Oke. ngobrol, lain Dan tidak lupa juga kepada Bina Swakarya Bandung Barat. Oke. Yang mana telah kawan kegiatan semua kami bertemu itu sebagai lagi Karang Taruna bersama Kecamatan kita di Batujajar. acara Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita ada bersama yaitu ke episode coklat ke-11. kita. Dan hari ini juga Dipandu oleh alhamdulillah, host saya berambut menemani gondrong sahabat saya, berkumis tebal Ricky. seperti Oke. kadang. Dipandu Dan oleh Ricky sudah ada host di sini. berambut gondrong Alhamdulillah, memang berkumis pada tebal kesempatan ini seperti banyak yang support kita, Pak kadang. Ricky. Podcast Karang Taruna, Karang Taruna Kecamatan Batujajar ini sangat mensupport kegiatan ini. Dan tidak lupa juga kepada bersama para coklat penonton kita, yang setia ya, penonton setia. lain Terima saukur kasih untuk ngobrol, penonton setia. Semoga sehat selalu. lain saukur Dan sebelumnya ngobrol, mari kita kenalkan ini, kenalkan dulu lain teman kita yang saukur menemani saya pada malam ini. ngobrol. Siap. HDHT Karang Taruna Kecamatan Batujajar lahir saukur ngobrol. Saya menemani host fenomenal kita Kang Cangkir. Alhamdulillah ya Kang Cangkir. Alhamdulillah. Ini kita masih bisa ketemu. Alhamdulillah. Tentunya di Bersama acara kita podcast di acara HDHT podcast Karang Taruna bersama coklat kita, dipandu oleh host berambut gondrong berkumis tebal seperti kadal. Dipandu oleh host berambut gondrong berkumis tebal seperti kadal. Podcast Karang Taruna. Di sana nih ya, yang nonton tentunya nonton Jelas, pada saat saya nonton ini. ya. Karena selain kita hanya ngobrol biasa, banyak motivasi-motivasi, kemudian juga banyak ilmu-ilmu yang mungkin kita dapat, kita ya. dapat Oke. di sini. Karena narasumbernya juga nggak main-main. Luar kan? biasa. Luar biasa. Oke, siap. Pak Riki, Ya, kalau gimana, untuk Kang? saat ini temanya seperti apa? Nah, kebetulan untuk tema malam ini menarik nih kan? Menarik sekali. Menarik sekali. Ngobrol inspiratif yang dimana di sini bersama pengusaha sukses. Hai, luar biasa, guys. Luar biasa sekali. Pengusaha sukses. Betul. Kalau suatu kebanggaan berarti Pak Suatu Riki ya. kebanggaan sekali Suatu bisa kebanggaan mengundang beliau pada malam ini. pada malam ini. Karena di zaman sekarang itu kan selain kita kerja sebagai pekerja, kita tuh harus lebih apa lagi ya? Lebih kreatif Lebih lagi. kreatif lagi. Siap, betul, Tentunya betul, Pak Riki. Sesuai dengan tema ya, kita bisa bagus membuat lapangan pekerjaan yang baru. Pak Riki, coba bisa dijelaskan sedikit tentang narasumber saat ini. Oke, untuk malam ini ada salah satu narasumber hebat yang kami undang tentunya Pada malam ini pada ya. malam ini ya. Dan kebetulan beliau bertempat tinggalnya di Batujajar kan. Di Batujajar sini. Batujajar. Di sini juga berarti. Betul. Wah. Jadi itu suatu kebanggaan sekali untuk ya kita. Jadi kita sebagai selaku warga Batujajar Batujajar. mempunyai orang-orang hebat seperti beliau. Betul. Pak Riki ya. patut ditiru Kang. Patut banget, ditiru. Ya terutama dengan beberapa aspek pencapaian beliau yang sangat luar biasa ya. Luar biasa. Oke, saya akan jelaskan untuk malam kali ini untuk nama lengkap narasumber pada malam ini, yaitu Bapak Ahmad Paweni. Bapak Ahmad Paweni, beliau bertempat tinggal di Puspa Regensi, Blok A nomor 1 Jalan Raya Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Batujajar Timur. Ya, Batujajar Timur. Kemudian tempat tanggal lahir Watampon 14 November 1942. Wah, lumayan sudah Iya. lama sekali ya. Udah senior sekali beliau. Ini kayaknya kalau ngelihat dari umur ini kayaknya udah lanjut ya. Iya.
Tapi kita lihat seperti apa beliau ntar ya. Ya. Lanjut Pak Kiki. Oke. Di sini ada beberapa riwayat pendidikan yang dikutip di biografi beliau. Untuk yang pertama, beliau memampu sekolah rakyat negeri 2 di Wantapone tahun 1949 sampai 1956. Belum lahir. Saya belum lahir kan? Belum lahir ya? Masih di alam anak gitu. Yang kedua, sekolah menengah pertama di Wantapone tahun 1956 sampai 1959. Kemudian sekolah teknik menengah di Makassar. Berarti jauh ya, Kang? Jauh banget itu. Tahun 1959 sampai 1962. Kemudian sekolah calon perwira teknik umum TNI Angkatan Udara, Kang. Jadi selain pengusaha, beliau itu adalah seorang anggota. Wah, luar biasa ini para penonton. Pokoknya tetap masih di sini. Iya, Kita penasaran nih. pasti penasaran. Lanjut Pak Riki, seperti apa? Ini Kang, saking hebatnya Kang, riwayat pendidikannya itu Banyak. banyak banget. Mungkin saya nggak akan baca semuanya nih, Oh, cuma siap. ringkasan saja nih Kang ya. Siap. Nah, terus untuk selanjutnya di Sekolah Capak TNI AU dari tahun 1973 sampai 1974. Belum lahir juga. Belum lahir. Belum Kang. lahir juga. Beliau sudah jadi. Daftar di Sekolah Capak TNI. Oh. Luar biasa. Luar biasa ini. Itu saya nggak kejamanan tuh kan. Enggak. Masih anak kemarin sore saya. Untuk yang selanjutnya, beliau mengenyam pendidikan di STKIP Purnama Jakarta S1 dengan gelar SPD nih Kang. Lulus tahun 1996. Nah, kalau itu saya udah lahir Kang. Udah lahir udah. Saya udah umur 4 tahun. 4 tahun. Masih 4 tahun saya. Lanjut di riwayat pendidikan berikutnya di American World University Singapura. Wah, luar biasa itu. Keluar negeri Kang. Menjam pendidikannya selain Pernah? belum kan? Oh, belum. Oh pernah kan di Google. Jadi kita cuma bisa lihat di Google aja. Tapi beliau ini udah mancanegara kan, bukan Luar di biasa. nasional aja kan. Luar biasa ya ini. Masih banyak nih aduh. Banyak. Saking banyak pencapaian nih Kang. Nah untuk riwayat pendidikan yang terakhir STIE IPWI Jakarta S2 MM 2001 kan. Itu gelar apa ya? MM itu gelarnya tuh wah, Luar biasa. miliader. Itu gelar yang sangat luar biasa ya Kang. Nah, itu beberapa sekilas riwayat pendidikan. Beliau pun di sini mengikuti di berbagai organisasi nih Kang. Di antaranya Organisasi. yang satu pengurus Kadin Indonesia Nasional dari tahun 1994 sampai dengan 2001. Dia pengurus pusat. Pengurus pusat juga kan sebagai Kadin Nasional di Indonesia kan. Kemudian Ketua Umum BPP Ardin Distributor tahun 1993 sampai tahun 2000 nih Kang. Ini apa orangnya seperti apa ya? Seperti apanya gimana gitu? Sampai dia tuh banyak banget gitu yang dia Prestasinya ya? gelar yang dia Iya. itu gitu. Jadi pastinya. track record beliau itu Ah. dari tahun ke tahun tuh jadi nggak ada jeda gitu Kang. Tahun ini beres, maju lagi. maju lagi, Terus. maju lagi. Ini kayaknya penonton penasaran banget. Nah, dan Jelas. wajib nonton kan? Wajib nonton, pokoknya pasti wajib nonton. nanti bakal banyak ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman beliau yang bisa di-sharing nih di podcastnya kita ini. HT ini. Karang Taruna. Insya Allah pokoknya HT pokoknya. Pokoknya. Lanjutin nih kan? Kayaknya ini kebetulan bintang tamu sudah ada di Udah ada. udah deket ini, udah deket banget. Gimana ini? Lebih baik kayaknya dipanggil aja nih. Karena udah lebih penasaran nih para penonton. Pastinya kan. Pastinya ya. Dengan seorang beliau ini dengan berbagai macam track record pendidikannya Betul. yang luar biasa, Nah. kemudian pencapaiannya juga yang sangat luar biasa, pasti otomatis netizen Teman-teman pasti depan. penonton juga Pasti penasaran. Jadi biar kita langsung tanya aja ke orangnya. Nah, Karena kita nggak tahu ya. Betul. orangnya. Tanya aja kan. Siap, oke. Bintang tamu saat ini sudah di depan, sudah di samping saya nih. Sudah di samping saya. Kita langsung panggil saja. Bapak Ahmad Paweni. Oke. Wah. Bapak, Suatu kehormatan Pak. aduh.
ketemu Bapak malam ini. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat apa ya? Sehat Pak Masih ya? kelihatan bugar kan? Ini tadi umurnya berapa tahun? Ini lihat kelahiran juga. 79. 79. 9. Ya. Tapi masih lari kan Pak? Oh, boleh bertanya. Wah, ini bahaya ini Iya, bahaya. kan? Kelihatan balik dari parasnya masih kelihatan sudah. Ini tuh hampir 3 kali lipat umur kita ya. Iya. Hampir 3 kali lipat umur kita. Tapi masih siap berani menantang. Lari. Ya, Kayaknya di pur kan? kayaknya di pur itu. Luar biasa. Oke, sekali. siap. Mungkin Pak Riki seperti apa? Tapi tadi udah diperkenalkan sama Pak Riki, Kang Riki ya. Sedikit biografinya Ya. beliau ya. Gimana kalau kita sekarang perkenalkan dulu biar lebih afdol dari Pak Dari beliau sendiri. Beliau sendiri. Oke, Enggak, Pak. Boleh. silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Chandra, Pak Yiki. Iya. Oke. Saya Ahmad Pawene, lahir di Watampone, jauh di sana, Sulawesi Selatan, 14/11/42. Jadi zaman Jepang kalau istilahnya ya. Oh. Alhamdulillah saya bisa ke Jawa sejak tahun 62. 62 sudah berada di Jawa sampai hari ini. Nah, alhamdulillah dekat pengalaman pergi ke Jawa ini, alhamdulillah saya bisa meraih beberapa kelebihan dari teman-teman yang ada di sana. Iya. Karena kita ini orang Bugis suka merantau, jadi senang kalau pergi keluar daerah, senang kalau pergi kemana-mana. Bagus. Luar biasa ya. Oh, pengalamannya sangat luar biasa. Tentu dari perjalanan beliau ini kan panjang sekali dan beliau ini telah berkiprah kemana aja nih tadi saya dengar. Karena tadi beliau bilang orang Bugis tuh kesenangannya tuh merantau ya Pak senangnya ya. itu merantau ya, Merantau ya Pak ya. Merantau itu. Kalau kita kan keliling Indonesia juga nggak kesampaian. Sampaian kan. Beliau udah Udah Ya, kemana-mana. seluruh ibu kota Indonesia insya Allah sudah. udah banyak. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Udah Pak. otomatis kan pasti pengalamannya banyak sekali nih kan. Pasti. Pasti. Pasti banyak sekali nih. Mari kita buar kalau gitu ya. Kita cari, buar, kita cari. ambil dari Ya. pengalaman dari Bapak. Ngomong-ngomong nih Pak, Siap. aktivitas kesibukan Bapak sekarang ini apa sih Pak? Ya, sebenarnya saya udah pensiun. Oh, udah pensiun. Jadi pensiun juga minta sendiri karena di TNI AU saya sudah merasa cukup lama, 18 tahun, dan setelah kita juga 18 tahun kita boleh minta pensiun. Pensiun dini, dan saya alhamdulillah setelah pensiun bisa bikin pabrik dan untuk mengembangkan apa yang saya peroleh, apa yang saya cita-citakan. Alhamdulillah setelah keluar dari TNI AU berhasil membangun sesuatu apa yang menjadi obsesi saya, ingin berbuat sesuatu yang banyak untuk kepentingan masyarakat, dan alhamdulillah saat ini saya kembangkan seperti itu. Walaupun saat ini sebenarnya saya sudah pensiun, tapi saya masih terus bekerja karena istilah pensiun itu bagi kita itu mestinya tidak ada. Kita harus berkarya sepanjang masa Jadi ada usaha. bukannya pensiun Tidak tuh boleh. kita cuman udah Ya, tinggal nah, tidak boleh berpangku tangan ya. Oh. Kita tetap bekerja karena yang paling bagus itu makin banyak kita melakukan pengabdian, makin banyak kita melakukan sesuatu untuk Aktivitas, Pak, ya. rakyat, itu makin baik. Makin banyak kita melakukan untuk manusia, sesama manusia, itu makin baik. wah, luar biasa. Luar biasa ini Pak Ki. Jadi masa pensiun itu bukan senang-senang. Ya, bukan. Enggak. Ya. Ini malah lebih sibuk ini. Ya, Malah lebih sibuk ini. orang pensiun itu pengalamannya lebih banyak. Oh. Pensiunan itu pengalamannya lebih banyak. Jadi tadi saya dengar dari Bapak sendiri bahwa pensiun itu bukan berarti kita berhenti ya Pak ya? Ya. Tapi kita terus bisa membuat lagi motivasi Ya. kita juga ya. Selama kita bekerja sendiri. Setelah kita pensiun, kita harus membina orang-orang yang mau bekerja, menimba ilmu pengalaman kita selama kita bekerja. Dan selama pensiun kita harus lebih banyak lagi. Luar biasa, luar biasa. Berarti memang tadi Bapak ini kenapa di 18 tahun memang pensiun dini Pak Ya, kegiatannya minta ya? pensiun ya. Jadi belum waktunya pensiun. Jadi Bapak mengajukan sendiri ya Pak ya? Sendiri pensiun. Ya. Oke, siap. Kang Riki, lanjutkan Kang Riki. Nah, tadi berdasarkan biografi nih Pak yang saya baca, sebelum menjadi pengusaha Bapak pernah aktif di TNI Angkatan Udara ya Pak? Ya, Betul ya? betul. Nah, mengapa saat itu Bapak memilih jadi tentara
Ya. Berapa lama sih Bapak menjabat sebagai Ya. tentara? Kami di kampung di Sulawesi sana, saya anak orang dagang, ya, bukan pegawai negeri, pedagang. Tapi saya untuk bisa ke Jawa kita susah pada tahun 62 itu. Untuk bisa ke Jawa kan kita berat ya. Satu-satunya jalan untuk bisa pindah ke Jawa, apa kita masuk tentara, masuk TNI, atau kita melamar pekerjaan yang ada di Jawa. Nah kemudian saya melamar di TNI AU, diterima, dan saya pikir inilah kesempatan saya ke Jawa. Dan memang cita-cita kita itu ke Jawa. Jadi merantau keluar ya. Jadi kalau merantau itu buat orang Bugis itu suatu kelebihan, sesuatu yang bagus, karena kalau kita merantau kita nggak dikenal di tempat yang baru. Jadi kita bisa melakukan apa saja di tempat yang baru dalam arti positif, apa saja dalam arti positif, kita tidak malu. Karena malu itu adalah penghambat kemajuan. Ya itu pekerjaan ya. Jadi kita biasanya orang malu kalau di kampung sendiri. Dia melakukan sesuatu malu sama tetangga, malu sama yang kenal. Makanya kita pergi supaya kita tidak malu. Nah, sampai di tempat baru kita akan melakukan sesuatu supaya kita tidak malu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi pada intinya nih, khususnya untuk kaula muda ya Pak, Iya, iya. jangan malu. Iya. Intinya jangan malu melakukan sesuatu ya Pak. Iya, betul. Malu itu penghambat ya. Penghambat itu. Kalau zaman sekarang Pak, kan memang posisinya tuh malahan malu itu, aduh, kalau kata barang bahasa Sunda mah udah Dipikul ya. iya gitu Pak. Kurang berat. Makanya lebih berat gitu pasti tidak tuh. Itu tujuannya kita merantau supaya kita jangan malu. Tuh, berarti pokoknya malu mah udah disampingkan dulu Pak ya. Ya. Mengapa saya memilih TNI AU? Karena saya pengen pergi dari tempat saya. Dengan adanya saya di TNI AU, tentara, saya bisa pergi, saya bisa keliling Jawa, bisa keliling Sumatera, bisa keliling mana, didiniskan ya. Jadi kita bisa banyak pengalaman, banyak ini, dan sebagai habitat, sebagai seorang wira swasta, sebagai seorang pengusaha, ya tetap aja kita pergi sebagai TNI AU di tempat yang baru, kita bisa cari peluang-peluang untuk bisa usaha. Jadi itu salah satu buat Ya. mengeksplor ya Pak, Ya, betul. mengeksplor Untuk bisa kemampuan kita ya Pak. Dengan di berbagai tempat, otomatis peluangnya bakal lebih banyak ya Pak. Ya. Ya, tadi Bapak bilang bahwa menjadi TNI AU itu adalah salah satu pilihan Bapak untuk bisa pergi ke sana, Ya. ke sini gitu ya Pak ya. Untuk bisa merantau. Nah, yang saya tanyakan nih kan, Siap. dari Bapak, kenapa ketika Bapak menjadi TNI AU kan itu pilihan pertama ya Pak? Pilihan. Nah, kenapa Bapak memilih mundur dari TNI AU dan memilih menjadi seorang pengusaha? Tadi Ya. pensiun ini ya Pak ya? Betul. Cukup menarik nih. Nah, ini benar. Ini Benar. padahal kan belum tentu namanya usaha kan. Iya. Namanya usaha apakah itu udah satu pilihan mungkin ya. Ya. Usaha bisa sukses Belum ataupun pasti malah ya. sebaliknya. Iya, Gambling ya Pak? Iya. Gambling masih random gitu. Nah. Kita harus belajar dari pengalaman. Dengan saya 18 tahun tidak pernah diauri. Saya dari Margahayu pergi ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, pergi ke Nusa Tenggara Timur, pergi kemana. Dengan pengalaman yang banyak itu, 18 tahun, saya sudah merasa cukup banyak ilmu yang saya timba dan cukup banyak pengalaman yang saya lakukan selama kita berada di TNI AU. Dan alhamdulillah pengalaman-pengalaman itu menjadikan saya lebih matang lagi untuk bertindak sebagai pengusaha. Karena sebagai contoh, dengan pengalaman saya di TNI AU, saya selalu menjadi pimpro untuk utamanya di Kalimantan Tengah. Saya menjadi lima lapangan terbang saya pegang. Palangkaraya, Panaru, Pangkalanbun, Sampit, Muara TV. Saya pegang satu itu 5 lapangan terbang, satu kali pimpro semua ke 5 lapangan terbang itu. Dan di situ saya banyak pengalaman melihat konstruksi. Jadi saya di bidang konstruksi, bidang teknik ya, teknik umum, bahwa bagaimana cara membuat lapangan terbang, bagaimana cara membuat lampu lapangan terbang, bagaimana cara drainase, apa dan lain sebagainya. Nah dengan pengalaman itu saya melihat peluang usaha. Nah saya juga berpikir kalau saya di TNI AU, mungkin pengabdian saya hanya terbatas kepada sesuai dengan pangkat saya, sesuai dengan jabatan saya. Tetapi kalau saya di pengusaha, mungkin saya bisa nasional.
Ya. Mungkin saya bisa lebih bagus, mungkin saya lebih banyak lagi mengabdi. Nah, alhamdulillah dengan cita-cita saya ingin mengabdi lebih banyak, saya pelajari semua apa yang pelajari TNI, kemudian saya minta mundur. Dengan catatan saya mundur untuk semua pengalaman saya akan bikin pabrik untuk memproduksi barang-barang yang pernah saya lihat, yang pernah saya pakai, saya gunakan di lapangan, dan saya akan bikin pabrik. Itu tujuannya saya mundur. Dan akhirnya saya mundur, diberi kesempatan. Nah, cerita lebih lanjut itu setelah di pengusaha. Silakan. Luar biasa ini Pak. Oke Pak. Itu kan tadi dari pengalaman Bapak di TNI AU ya. Jadi terinspirasi dengan keadaan di situ, jadi Bapak lebih usahanya ini nih. Ya. Nah kan usahanya ini maksudnya. Nah kita lanjut Pak, Kang Riki dari tadi perjalanan di AU. Selain, kalau boleh kita tahu nih Pak, perusahaan Bapak yang bergerak di bidang apa? Ini yang tadi pengalaman tadi di AU dan Bapak lebih memilih usaha dan di bidang yang tadi Bapak ceritakan. Ya, jadi pengalaman saya di TNI AU pada waktu memeriksa landasan dan sebagainya, itu datang teman-teman dari konsultan membawa alat untuk mengetes tanah, mengetes beton, mengetes aspal, dan saya tanya itu barang dari mana? Katanya impor. Dari luar, dari Amerika, dari mana? Kenapa kita tidak bikin sendiri? Belum ada yang bisa bikin. Wah, kalau begitu saya pulang nanti akan saya bikin. Itu niat pertama. Jadi saya pulang ke Bandung tahun 74, saya mulai membuat dengan pengrajin. Di sini di Bandung itu kita kenal ada Jatayu. Misalnya saya beli barang bekas, kemudian saya rakit untuk menjadi barang yang jadi. Saya ke ITB pinjam barang yang rusak, kemudian saya bawa ke tempat saya perbaiki, kemudian saya balikin lagi dan ternyata bisa dipakai. Jadi di situ saya mulai mengetahui alat-alat testing namanya. Jadi material testing equipment itu untuk soil concrete aspal itu, untuk tanah, beton dan aspal. Jadi itu semua digunakan apabila kita membangun teknik sipil, ada bangunan konstruksi teknik sipil, apakah itu jalan, bangunan gedung, dam, lapangan terbang, apa selalu dipakai alat ini. Jadi makanya alat ini kita bikin dan satu-satunya di Indonesia. Pada waktu saya bikin satu-satunya di Indonesia, dan saya mendapat sertifikat dari perindustrian waktu itu bahwa ini produk MBT, namanya MBT ya? Nama perusahaannya? Nah, MBT, itu satu-satunya di Indonesia. Jadi saya bikin, saya bangga dengan produk saya itu, karena ini hanya satu-satunya di Indonesia, dan saya kembangkan siapa pembelinya, siapa pemakainya. Pemakaiannya utama, sasaran saya adalah pendidikan, fakultas teknik di seluruh Indonesia. Sekarang umur perusahaan saya ini sudah 48 tahun umurnya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Itu seluruh fakultas teknik seluruh Indonesia, Anda boleh jalan-jalan, lihat di labnya, pasti ada merek MBT. MBT, Ya, ternyata itu ada. adalah perusahaan Ya, perusahaan Bapak sendiri. Luar biasa para penonton. pasti ada. Di semua Ini- fakultas teknik boleh Anda lihat, pasti ada nama MBT. MBT itu ya. MBT Indonesia, dan itu adalah perwakilan. Apa itu MBT? MBT itu Mektan Babakan 7. Mektan? itu Babakan 7. Babakan Mektan itu adalah mekanika tanah. Itu istilah teknik sipil ya. Mekanika tanah. Nah, kemudian Babakan 7, rumah saya di Jalan Babakan nomor 7 Cimahi. Dulu memang posisi lagi di sana Pak ya? Nah, saya di Babakan nomor 7, itulah pertama saya bangun. Saya rumah saya di situ, bikin barang itu, dan tidak ada nama, ya kasihlah nama Mektan Babakan 7. Itu singkatan ya Pak ya? Ya, singkatan. Dari apa? Ya, Aspek mekanik dengan betul. alamat rumah. Nama alamat Ya. rumah ini. ya. Ini jarang, Yuk bayangkan gudang garam sampai sekarang. Begitu besar ya. betul. Gudang garam. Jarang sekali ini posisinya pakai nama apa? Kombinasi itu. Nama alamat rumah gitu. Makanya mungkin Kang Riki, kalau mau Kang Riki disarankan nih, terinspirasi dari Bapak, kalau punya perusahaan, alamat rumah aja, perusahaan disingkat aja gitu posisinya tuh. Perusahaan sepertinya telur asin, TBC, telur asin Batu Jajar Community. Bagus tuh. Itu jadi salah satu solusi ya. Ketika kita mentok, udah aja. Gimana kita berpijak, itu aja jadi namanya gitu. Itu Pak namanya ada memang respeknya Bapak itu langsung ke alamat, emang udah ada nama dari lama gitu, atau enggak di pada saat itu ya kita kita kasih nama apa ya? Ya kita Mektan Oh. Babakan 7. respek pada saat itu Pak ya. Lintasnya itu ya Pak ya? Iya. Iya, itu ya.
Tapi Riki, ada unsur mekaniknya tadi di depannya ya Pak. Ya betul. Mamanya ini Pak Ahmad Paweni ini ternyata apa? Kalau saya jadi beliau pasti lebih bangga. Kang Riki bangga nggak? Bangga dong. Punya perusahaan yang cuman satu-satunya Satu-satunya. di Indonesia. Itu saya tadi sedikit ngeri dengernya kan. Ya. Betul. Terus ya kami sekarang tinggal di Batu Jajar. Kami sebagai warga Batu Jajar sangat bangga lah gitu kan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan gitu kan nular Kang ininya. Nular apa? Suksesnya. Bisa terbawa gitu. Ya, amin. Yang tadi saya dengar gitu dari Pak Ahmad Paweni ini, Iya. ketika beliau menjadi seorang TNI awal itu udah ada pemikiran untuk membuka peluang usaha. Jadi tadi ketika berarti ada riset dulu ya Pak, ada riset dulu tadi alat ini harus belinya ke orang lain, kenapa nggak kita sendiri yang bikin gitu ya Pak? Tapi itu sebetulnya kalau misalnya bukan pemikiran orang yang biasa, Kang Cangkir, Wah, itu ini sangat cerdas sekali itu. luar biasa nih. Luar biasa. Asli nak Kang. Ya namanya produk ya. Saya ingin sampaikan di sini juga buat orang-orang yang mau bikin pabrik, bikin produksi. Nah. Yang penting dipikirkan adalah marketing. Nah, betul. Marketing. Bukan masalah produknya, Ya. marketingnya. Marketingnya dulu ya, Pak? Ya, marketingnya. Nah, untuk produknya saya waktu itu dapat kredit dari Bapindo. Waktu itu saya ada zaman Bapindo, ini tahu nggak? Belum kenal kalian. Sebelum Bank Mandiri itu namanya Bapindo. Oh, dulu Pak. Dulu Bapindo ada bank ini bergabung jadi Mandiri. Dulu Bapindo saya masih belum ada Mandiri, baru masih Bapindo ya. Saya dikasih kredit, sebagian kredit itu saya pakai ke luar negeri. Saya keliling ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, ke India. Ngapain? Cari pabrik barang ini. Untuk melihat pabrik itu seperti apa, karena saya pengen bangun pabrik. Nah, saya sudah bangun pabrik di Cimareme, pada larang sini. Cimareme saya bangun pabrik, kemudian saya pergi ke sana untuk melihat seperti apa pabrik itu ya, pabrik alat ini. Saya nggak mau, kita harus ini dong, bahwa melihat, karena dia bilang semuanya kan impor, Ya. jadi saya harus ke luar negeri dong melihatnya. Studi banding apa ya? Ya, studi banding. Studi banding, Pak. Nah, sudah itu saya sampai di sana, saya ketemu dengan pabrik-pabrik itu, masih email waktu itu, belum ada WhatsApp atau apa, masih kirim email waktu itu. Sudah itu mereka terima saya ke Inggris, ke Soil Test namanya pabriknya itu. Saya ke India, ke Motiwala namanya. Saya ke Jepang tadi Fuji namanya ya. Kemudian saya ke Eropa juga namanya Kontrol, ke Itali. Saya keliling dan saya sampai di sana yang saya ambil katalog mereka. Katalog mereka saya kumpulin, saya bawa, kemudian saya bawa oleh pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, saya gunting katalognya itu. Saya tempel-tempel menjadi katalog saya gitu ya. Jadi katalog saya, tapi saya kasih tanda bahwa ini barang dari sini, ini katalog dari sini, gitu. Ada kode-kodenya semua lah. Tapi saya kasih katalog yang sifatnya itu adalah merek saya, tipe saya. Jadi kalau tipenya mereka ABCD, saya roba menjadi BCD, umpama saya roba gitu. Jadi kalau umpama ini saya ebatkan katalog saya ini, saya cetak, saya kelilingkan katalog ini, ada orang mau beli, dia tanya, ini pasti produk luar negeri. Iya, dari mana? Dari Amerika. Oh, bisa saya langsung ke Amerika? Boleh, ini alamatnya. Silahkan. Dia pesan ke Amerika heran, kok pesan barang ini, kok tipenya ini. Padahal saya sudah kasih tahu di sana, kalau ada orang yang pesan tipe ini, berarti saya yang pasarkan. Oh, marketnya ada di Bapak gitu. Saya yang pasarkan. Akhirnya dia bilang, oke, layani aja, mau jual layani aja, belikan semuanya masih impor minded kan. Akhirnya mereka pesan. Dan setelah mereka pesan, saya dapat komisi. Keuntungannya dari hanya menyebarkan katalog saja kan. Nah, itu saya bilang market, Pak. Market. Coba banyak produk kita, umpama teman-teman kita atau orang tua kita dulu bikin kompor di Ciamis, kompor ya macam-macam kompor. Tapi karena tidak pernah bikin brosur, ya orang nggak tahu kalau di Ciamis itu ada kompor apa. Coba kalau udah zaman sekarang semua belanja online. Online sekarang keuntungannya apa? Tidak punya pabrik. Dia hanya masarkan. Betul, Pak. Masarkan orang Sama punya. market tok Ya, juga karena market. Nah, dulu saya belajar itu dulu zaman 40 tahun yang lalu kan. Saya sudah belajar itu kan. Sebelum online Sebelum online ada Bapak sekarang. udah belajar. Saya sudah belajar itu. Luar biasa sekali ini kan. 40 tahun lalu.
Makanya kita bisa mengambil kesempatan waktu itu karena belum ada online, belum ada apa, kita sudah belajar. Tapi belajarnya kita terlambat, harus begitu caranya. Sekarang lebih canggih lagi, anak-anak lebih mudah lagi menjual apa-apa ya. Dan dengan cara HP saja sudah bisa kemana-mana. Kalau dulu kita susah. Jarang banget Pak, Ya. jarang banget kangen ini posisinya. Ya. Ya. Luar biasa ini, luar biasa. Ya. Jauh dari era sekarang, Ya. ternyata kalau misalnya kita tarik benang sampai sekarang, ilmu online shop itu di dulu udah ada. Udah ada. Iya, udah ada. Dulu justru dimanfaatkan orang-orang yang punya pengalaman seperti itu, Pak. Tapi susah melaksanakannya, itu susah, kita kendalanya banyak. Sekarang kan kendalanya online semua kan. Udah. Tapi kalau untuk saat ini kan di market seperti online shop itu kan sangat gampang, modal kuota. Ya. Ya, Nah, di kota. susahnya dulu seperti apa Pak? Ya. Seperti jadi market, udah Ya. di luar negeri gitu. Ya, betul. Ya, susahnya komunikasi. Komunikasi. Ya, kita harus email, tidak ada handphone, tidak apa, kontak, harus waktunya di sana malam tidur, kita di sini, di sana tidur, kita mulai Jam ya Pak? belanja. Belanja, Pak. Susah dulu, serba susah gitu. Ini Sekarang ber- serba mudah. Ini berarti bisa di apa? Master market ini di ini apa gelarnya ini biar Gelarnya master market ini. Jadi seharusnya malu sebetulnya kita Jelas. anak muda zaman sekarang, bapak aja dulu susah komunikasi, Ya, masih serba bisa susah, tapi survive masih bisa ya. membuka peluang. Ya, buka peluang seperti Masih itu. membuka peluang. Kalau sekarang sudah sangat gampang. Jadi Gampang. sangat susah kalau ada anak-anak sekarang yang mengatakan tidak punya pekerjaan. Nonsense buat saya. Betul Pak, betul Pak. Itu tidak boleh, tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi kalau ada sekarang yang mengatakan saya masih menganggur, itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Kita harus menciptakan pekerjaan, Pak. Bukan kita mencari bekerja di mana, tetapi kita harus menciptakan pekerjaan. Bagaimana cara menciptakan? Setiap barang yang kita lihat, kita harus pikir bagaimana saya menjual dia. Bagaimana saya menjual barang itu, bagaimana saya menjual, kepada siapa saya menjual, caranya bagaimana saya menjual itu. Jadi menjual, kita harus pikirin menjual, apapun kita pikirin menjual. Karena yuk pikir sendiri, barang bekas, barang apa bisa dijual kan? Semuanya ada Semua nilai jual ada ya Pak nilai ya? jual. Ada nilai Jadi, jualnya Pak, betul Pak. barang yang belum jadi saja sudah bisa dijual. Betul nggak? Betul Pak, bahan itu kan ya? Bukan bahan. Rumah yang belum jadi sudah laku semua. Ya, bangun rumah sudah dijual semua, belum jadi. Ya kan? Padahal belum jadi. Padahal belum jadi, sudah dijual. Apalagi barang yang sudah ada, lebih gampang jualnya dong. Nah itu jadi sekarang ilmu menjual, semua harus berpikir bagaimana menjual. Apapun yang kita temukan, bagaimana kita menjual. Jadi jangan sampai ada barang yang tidak terjual. Bagaimana cara menjual? Ya, yang disebut sukses ya, kembali kepada sukses nanti. Ya, betul. Tapi Pak itu tadi itu MTB ini sampai saat MBT. MBT Naik berapa tengok? MBT ini Naik berapa tengok? sampai saat ini juga masih produksi produksi Ya. Pak. Nah, tapi seperti tadi yang diceritakan market apa semua gitu Pak ya, yang tadi pengalaman Bapak di wirausaha itu pernah Bapak mengalami kerugian? Ya, pasti. Namanya usaha ada maju ada mundur. Saya mau cerita majunya dulu. Saya dulu di seluruh dunia ini, produk ini di seluruh dunia ada dan punya tipe masing-masing ya. Jadi umpama seperti saya katakan tadi, Amerika itu Sorites, kontrol, Italia itu kontrol, kalau Jepang itu Motiwala, kalau Inggris itu ILE, kalau Jepang itu tadi Fuji, Motiwala itu India, punya seluruh dunia itu punya. Indonesia itu MBT. Indonesia MBT. Jadi Indonesia hanya satu. Indonesia itu MBT. Di mana kita ketemu di SF San Francisco, kita diundang meeting di situ. Saya pernah semua produk itu. Saya pernah mengageni ILE punya, diageni di Indonesia produk yang terbagus. Dan saya undang ke Bali. Seluruh dunia datang ke Bali. Tuan rumahnya MBT, ya, tuan rumah MBT. Jadi di situ saya kenalin MBT. Pada waktu teman-teman datang, apa itu MBT? Make tambahkan itu, udah nggak ngerti. Ya ada yang ngomong more business today, MBT juga kan? Macam-macam lah ya, macam-macam singkatan mereka kasih gitu ya. Nah akhirnya
saya ingin cerita bahwa MBT ini sebenarnya begitu produknya sangat spesial, sehingga seluruh fakultas teknik yang tadinya harus impor sekarang sudah beli lokal semua, sehingga yang tadinya tidak punya lab, tidak punya apa, sudah bisa ini. Sayangkan, coba bayangkan ada seorang insinyur yang tidak punya alat ini, bayangkan kalau dia kerja kan kasihan kalau tidak bisa memperhatikan alat-alat seperti ini. Ya, tadi apa tadi yang ditanyakan masalah kerugian. Jadi saya ingin mengingatkan semua pengusaha harus fokus kepada satu bidang. Pada saat saya sudah fokus, saya sudah hebat, saya sudah apa, saya tergoda oleh diversifikasi. Ada orang menawarkan peluang usaha yang lebih bagus dari itu. Di kalkulasi, lebih bagus, lebih bagus. Saya ingatkan dari sekarang, tolong jangan tergoda sama usaha-usaha yang Anda tidak kenal. Yang sudah menjadi kenalan kita, yang sudah menjadi habitat, itu yang kita pelihara. Karena begitu saya masuk kepada perusahaan itu, saya ternyata rugi sampai bangkrut. Jadi sempat Bapak alih Ya, diversifikasi, tetapi diversifikasinya bidang lain. Akhirnya dari Mektan ini akhirnya dananya kesedot ke bisnis baru, bisnis yang tidak kita kenal, tapi janji menggiurkan lah Pak ya. Nah itulah saya pesan sebagai seorang yang pernah bangkrut, dan alhamdulillah masih untung bisa bangkit lagi. Ya, kita kembali dengan bangkit lagi setelah kita sadar bahwa ini tidak benar, kembali lagi kita kerjakan semula dan kita rawat kembali. Tapi memang sempat rugi Pak, memang sempat ikut dulu, rugi dulu memang. Bukan rugi lagi, bangkrut. Bangkrut. Iya, sampai bangkrut. Nah, biasanya Pak itu kan para pengusaha-pengusaha di sana, apalagi nih mungkin kalau standar Bapak ini usahanya sangat besar. Sangat besar. Ini untuk yang kecil nih Pak, yang kecil-kecil kan biasanya sudah bangkrut tuh dia biasanya dia tuh bangkitnya tuh susah Pak. Iya. Nah ini Bapak kan bisa bangkit lagi seperti apa, motivasinya seperti apa, inspirasinya seperti apa? Seorang yang sudah pernah bangkrut. Itu pengalamannya lebih bagus, lebih hati-hati, lebih waspada, dan lebih jeli melihat peluang daripada sebelumnya. Jadi kita karena lebih hati-hati, kita menyadari semua kesalahan, maka kita bertobat. Tobat, kita kembalikan kepada Allah bahwa saya tidak bersyukuri nikmat Allah. Saya bertobat dan tidak bersyukuri nikmat Allah. Kemudian saya bertobat, ya Allah saya salah. Kita mengaku salah, bertobat, dan mengembalikan posisi semula, dan kita kembali lagi tidak malu memulai lagi dari nol. Nah itu yang susah. Orang yang tadinya sudah naik Mercy sering harus naik angkot. Nah itu yang susah ya. Nah itu yang susah, tapi itu harus dilakukan. Itu yang makanya malu harus dibuang. Lantas kita harus mulai lagi dan berdoa semoga dosa-dosa kita yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu yang punya Allah. Ya itu. Nah, dan mungkin karena kita banyak memberi pengetahuan, pengalaman kerja ini kepada karyawan-karyawan kita, membuat mereka menjadi pengusaha, ya alhamdulillah mendapat berkah dari Allah, kemudian kita bisa kembali. Itu yang motivasi kita untuk bisa. Intinya mah kita apapun keadaannya tetap bersyukur, tetap bersyukur, minta ampun atas kesalahan, ya karena pasti Allah mengampuni ya. Kita pastikan ya, pasti Allah mengampuni. Kalau kita meminta Pak ya, Ya, insya Allah Pak ya. Oke. Tapi ini Pak, alhamdulillah ya. Tadi dari kesuksesan Pak Weni, kerugian Pak Weni juga sudah dijelaskan Kang Riki ya, sangat luar biasa. Ternyata memang inti nama tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dan ini nih Pak, terima kasih juga kepada para penonton. Kang Riki ini masih tetap setia ini menemani kita. Ternyata banyak yang penasaran ke Pak Weni ini, luar biasa. Karena memang sempat orang owner nomor 1 di Indonesia ini. Luar biasa kebanggaan ya kita juga. Dan ini Kang Riki ada nih yang di IG katanya banyak yang bilang nih mirip Pak Mahfud MD. Dan Pak SBY katanya. Ini yang luar biasa lagi. Tadi baru mau bilang kan dari sini dari sini kelihatan Bapak mirip siapa ya? Jujur belum pernah ketemu. Pas ketemu memang pakai masker. Jadi kan kurang tahu gitu ya. Kalau sekarang pas tadi ngeliat,
Ditambah memang di ini para penonton bilang seperti itu gitu. Emang Pak sama Bapak Mahmud MD memang ada kaitan keluarga? Nggak ada. Oh nggak ada. Beliau orang Jawa kan. Iya. Oh kalau sama Bapak PSB Sama juga ya, sama juga. ada ikatan? Tidak ada. Oh tidak ada. Mirip. Tapi Saya yang paling dekat itu dengan ya banyaklah teman-teman yang mengatakan seperti itu ya. Ada Pak Agung Laksono ya. Pak Agung Laksono itu memang sangat mirip dengan saya. Sampai saya pernah bertamu ke Pak Agung Laksono. Begitu saya keluar, orang yang nunggu Pak Agung Laksono pada berdiri semua gitu. Saya pikir Pak Agung Laksono yang keluar gitu. Jadi salah paham. berarti memang ini ya, memang tadi kesebut tadi apa, marketnya bagus, pasarannya bagus, memang ya mukanya juga memang pasarannya bagus gitu. Ada pasarannya. Aduh, luar biasa ini Bapak, aduh Pak Mahmud MD ini luar biasa. Ada yang Coba. banyak sampai gitu ya? Apa ini Pak, para yang netizen semua nih Pak, katanya aduh luar Lagi stay biasa. nonton ini kita nih Pak. Tapi kalau untuk mungkin tidak ada kaitan keluarga, sama muka iya memang, cuman jabatan juga mungkin sama juga. Cuman kalau Bapak SBY ini pernah memimpin Presiden Indonesia, kalau Pak Wen ini Presiden MBT. BT. Nah, yang masalah garis bawahi kan Ya. salah satu produk yang pertama di Indonesia kan. Ya. Itu yang Pionir kan. Ya. Ya, pionir. Pak SBY itu nomor 1 di Indonesia. Beliau Sekarang di Batu Jajar kan. Iya. Itu jadi satu kebanggaan. Sekarang ada di Batu Jajar ini. Oke, siap. Kang Riki, lanjut Kang Riki. Oke, Apa lagi Kang Riki? mungkin selama menjadi pengusaha nih Pak ya, dan aktif di berbagai organisasi, apakah Bapak pernah bertemu dengan beberapa tokoh nasional atau bahkan presiden Pak? Saya di Jakarta ya, selama ini di Jakarta kan, sebelum ke Bandung ini, saya di Jakarta itu aktif sekali. Saya aktif di Golkar, saya aktif di asosiasi distributor seluruh Indonesia, namanya Ardin ya. Ardin ya. Ardin ya? Asosiasi seluruh Indonesia, asosiasi konstruksi namanya Aspikindo seluruh Indonesia juga ya. Ada Aspipin, asosiasi pangan, ada Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia, banyak sekali. Dan kesempatan itu ya pasti dong kita audiensi kepada presiden, presiden biasa itu udah biasa untuk kalau pimpinan-pimpinan organisasi seperti ini untuk ketemu beliau nggak susah kan, kita tinggal minta audiensi, malah munas kita kadang-kadang diresmikan oleh beliau ya, presiden, wakil presiden, dan biasalah kalau ketemu itu sih udah biasa. Jadi bisa apa namanya, banyak pengalaman tertentu ya Pak ya. Betul. Jadi Bisa Bapak juga menyampaikan. aktif di salah satu Ya. Jelas. Sini, Bapak ini. mantap sekali ini. Jadi silaturahminya ini wah berat juga ini. Betul. Jadi setiap ini ke sini pabrik ketemu, terus organisasi ketemu lain lagi gitu kan. Jadi kayaknya memang Bapak ini senangnya silaturahmi karena senangnya keliling ke sana ke sini gitu. Ya. Tapi di Ya, dalam alhamdulillah. konteks silaturahmi itu ya ada ilmunya kan. Jelas, Pak, ya. Ada ilmu banyak. Ada manfaatnya itu yang besar Pak. Ya, silaturahmi itu memperpanjang umur dan sebagai sumber rezeki. Nah, siapa yang banyak bersilaturahmi itu akan panjang umur dan banyak rezekinya itu. Jadi silaturahmi harus Pak. Nanti Iya. para penonton pokoknya silaturahmi nama juga. Iya. Oke, siap. Lanjut Kang Riki. Tadi saya mengutip ya dari berbagai audiensi negara mancanegara, perusahaan MBT itu pernah menggelar di Bali tadi apa ya? Itu tuh tahun berapa tuh Pak? Sekitar 2000-an. Bukan 2010-an ya. Berarti 2005-an, 2005. Sebelum 2007 kan saya ikut wali kota Cimahi. Sebagai calon juga. Ini. Ayo lanjut tuh sebelum jadi wali kota nih. Masih ada yang harus digelar nih kan? Iya. Waktu
waktu saya kan waktu itu tinggal di Cimahi. Nah, tahun 2003, 2007 itu saya juga sebagai calon ya. Kalau jadi waktu itu 3 calonnya, Pak Ito almarhum, saya dengan Pak Iwa. Pak Iwa bekas Sekda Jawa Barat juga Pak Iwa itu. Ya alhamdulillah tidak menang. Jalannya di sana, Pak. Ini pengalamannya dicobain semua ini. Asli. Orangnya tuh nggak stuck di satu pengalaman, jadi di sini kesana lagi terus aja gitu, mengeksplor mukanya gitu. Luar biasa ini Bapak. Asli. Aduh. Benar-benar ya. Oke, siap. Ya, jadi saya ingin kepada Karang Taruna khususnya di Batu Jaya dan umumnya Indonesia ini, Karang Taruna kita ini kan kita harus memiliki satu falsafah hidup yang betul-betul kita harus yakini bahwa kita hidup ini kita tidak boleh berhenti berkarya. Apapun umur kita, sampai kapanpun umur diberikan Allah, jangan sampai berhenti untuk berkarya. Itu satu ya. Kedua, kemudian jangan berhenti untuk belajar apa saja. Jadi jangan mikir saya belajar ini nggak boleh, belajar ini mungkin nggak cocok. Dan apapun ilmu itu harus dipelajari. Dimanapun kita ketemu buku apapun kita pelajari, kita baca ya. Kemudian ada banyak anak-anak sekarang yang harus kita peringati, jangan takut salah ya, karena banyak salah itu menemukan kebenaran. Karena di setiap kita melakukan kesalahan itu kita pasti kesalahan itu kita menemukan kebenaran. Kemudian yang keempat, jangan sekali-sekali dendam kepada orang, karena dendam itu melukai hati kita dan membuat kita menjadi tidak bahagia ya. Kemudian selalu manusia ini atau anak muda terutama selalu berpikir positif. Positive thinking itu adalah menghadapkan kita kepada apa saja terhadap sesuatu, kita harus memikirkan itu positifnya. Jangan melihat sesuatu ambil positifnya, sesuatu ambil positifnya. Dan yang keenam adalah kita harus selalu optimis ya, optimis. Jadi ketemu apa saja kita optimis, jangan sekali-kali ada rasa pesimisme ya. Pesimisme itu mengantarkan kita menjadi mundur, mengantarkan kita menjadi tidak sukses ya. Kemudian yang paling terakhir sekali, kita harus selalu bersyukur. Jadi apapun yang hambatan, apapun yang kita hadapi, selalu kita harus bersyukur. 7 falsafah hidup itu yang harus kita ingat, dan supaya kalau kita mau sukses, kita harus mengerti. Nah, pengertian sukses, ada orang yang mengatakan saya belum sukses, Ya. itu salah. Banyak itu Pak. Ya, dia bilang saya belum sukses, itu salah. Sukses itu apa? Sukses itu perjalanan hidup. Jadi dari mulai saat sekarang kita jalani tiap hari, itu sukses yang kita jalani tiap hari. Jadi orang yang menjalani pekerjaannya dan mengatakan tidak sukses, itu salah. Setiap pekerjaan yang kita lalani itu sukses kita. Kita begini sukses. Lancar Pak ya. Kita sukses, ya. kita sukses ya. Tidak ada kendala pun itu berarti sukses. Jadi sukses. Jadi semua perjalanan itu jangan mengatakan saya belum sukses. Kapan suksesnya? Padahal sukses itu bukan tujuan. Sukses itu perjalanan. Jadi kalau tidak sukses, untuk apa mau suksesnya gitu ya? Perjalanan itu kita tidak tahu umur seseorang berapa lama. Jadi berarti mau kapan suksesnya? Sukses itu selama perjalanan kita itu sukses yang harus kita capai. Ya, itu pengertian yang bisa saya berikan kepada anak-anak kita ya, pada Karang Taruna, agar supaya jangan merasa saya belum sukses. Dan banyak sekali yang selalu mengatakan saya tidak bisa bekerja karena tidak punya modal, saya tidak bisa bekerja karena tidak ada kesempatan. Itu semua perlu kita kumpul dan bicara. Itu nggak benar kata-kata itu. Nggak benar. Terkadang-kadang Ya. nggak punya modal, Ya. pas punya modal mau usaha apa? Udahlah, pasti segala macam. Itu hambatannya. Karena tidak berpikir positif. Jadi tidak berpikir positif. Ya. Oke, siap. Mengutip nih sedikit buat menarik tuh. Sukses itu tadi kata Pak Weni itu bukan suatu aspek tujuan ya Pak, Ya. tapi sukses itu adalah sebuah perjalanan. Dua perjalanan. Itu harus sedikit kita garis bawahi ya, Ya. untuk Jelas. jadi motivasi Betul. buat kita juga ya. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang nggak sukses ya Pak ya. Segala sesuatu yang kita jalani itu sukses kita ya Itu Pak. sukses kita. Sukses kita yang kita jalanin. Ya. Jadi mau bilang saya belum sukses, nggak bisa. Sukses, makanya sukses orang macam-macam kan. Ya. Tergantung perjalanannya tadi. Gitu. Dan satu lagi, jangan sampai kita menolak perubahan.
perubahan selalu dalam pikiran kita berubah, change, berubah. Jadi selalu merubah. Apapun yang ada kita kerjakan, rubah, selalu merubah. Kan kita jangan monoton. Kita harus merubah lagi. Karena dengan merubah itu timbul pikiran-pikiran segar, pikiran-pikiran positif yang membuat kita lebih maju. Jadi pokoknya Kang Wiki harus berani menginjak dari zona nyaman. Iya. Ya. Jangan stuck di gitu-gitu aja ya. Betul. Harus ada perubahan ya. Harus Apalagi bahasa kerennya mah kalau pemuda itu agent of change ya. Wah, Ya. Itu Betul. agent of change Betul, pemuda betul. itu adalah. Ya. ya benar-benar oke. Pak, memang kalau untuk dari seperti Bapak tadi, seperti Karang Taruna gitu kan, kalau organisasi sosial gitu ya, yang berbakti kepada masyarakat. Tapi kalau menurut Bapak pribadi, dari basic mereka gitu, memiliki potensi enggak untuk mereka itu mempunyai usaha gitu. Yang bikin repot itu kembali lagi kepada malu. Dia insinyur atau dia S1, dia sarjana teknik. Dia disodori pekerjaan A. Aduh, nggak sepantas dong dengan kerjaan saya. Dia cari lagi, nggak ada pekerjaan. Dia S1, banyak S1 yang menganggurkan. Kenapa? Karena dia tidak mau. Bayangkan, ini satu cerita ya. Biasanya yang suka dihafal itu cerita. Ini ada insinyur datang. Dia bilang, Pak, saya sadar. Saya kalau dia membawa insinyur saya ini, saya pasti tidak dapat pekerjaan. Oke, kasih pekerjaan saya apa saja. Oke, benar? Siap. Oke, masuk ke bengkel, masuk ke pabrik. Apa pekerjaan pertama? Mungut sampah. Insinyur, malu nggak kamu mungut sampah? Tidak, mungut sampah. Oke, mungut sampah. Nah, karena dia insinyur, mungut sampahnya hebat. Dia mulai bikin roda, bikin apa, karena dia insinyur. Setelah mungut sampah, atasannya kan tidak tahu kalau dia insinyur ya. Yang tahu tadi yang punya perusahaan, masukin dia. Atasannya melihat, kok anak ini rajin. Akhirnya diangkat menjadi pimpinan pemungut sampah. Akhirnya jadi pimpinan, dia ngatur. Nah, setelah dia ngatur, dia bisa bikin apa. Akhirnya diangkat lagi masuk ke bengkel sebagai apa. Akhirnya karena dia bisa ngajarin teman-teman caranya begini, karena dia insinyur. Akhirnya dia dilihat sama teman-temannya, kok hebat ini anak, diangkat lagi jadi apa. Akhirnya pada saat pemilihan manajer produksi, semua ditanya siapa yang pantas untuk jadi produksi. Katanya si A. Semua mengatakan si A. Jadi terpilih oleh teman-temannya sendiri. Nah, akhirnya dipanggillah dia untuk menjadi si A tadi, untuk menjadi. Kemudian disitulah dibuka rahasianya. Mengapa teman ini hebat? Karena pertama dia masuk, dia tidak mengenalkan diri kalau dia insinyur. Tapi setelah jadi manajer produksi, sekarang saya kasih tahu dia itu insinyur. Kaget kan? Nah, begitu cara mendapatkan pekerjaan. Ya kita jangan malu dong. Untuk mulai bekerja yang pelan, yang rendah, kemudian meningkat nanti pada saatnya. Jadi kita akan meningkat pada saatnya, ya pada saatnya nanti baru kita dapatkan pekerjaan itu. Jadi mulailah. Step by step ya Pak. Step by step. Mulai ya. Jadi harus lebih sabar Pak ya, Ya. lebih sabar apalagi Ya. kan kalau untuk para pemuda saat ini Pak ya, berarti intinya harus lebih sabar. Ya. Lebih sabar ya. Oke, siap. Pak, kalau alhamdulillah ini sekarang pada kesempatan ini Bapak ada di sini dan mudah-mudahan Kang Riki ilmu yang pengalaman yang dikasih sama Pak Weni ini bermanfaat buat kita semua ya. Yang di rumah juga besar aminnya. Mudah-mudahan ya Allah. Amin. Kabulnya. Seuran kan. Pak Weni, pandangan Pak Weni ataupun penilaian Pak Weni untuk podcast HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar ini seperti apa Pak Weni? Ya, saya sih belum mengenal banyak ya, berarti saya belum bisa memberikan semacam apa kondisi hari ini, kemudian apa yang harus dicapai ke depan. Tetapi saya optimis bahwa kalau sekarang saja ada acara-acara seperti ini yang sudah mulai membina mereka melalui media seperti ini, apalagi nanti ya, media offline juga kita sedia
ada kantor RW kita di sana untuk siapa yang mau melakukan pendidikan offline di situ silakan. Kita bisa adakan kursus apa di situ untuk teman-teman di Batu Jajar ini, silakan digunakan tempat itu, terbuka dan bebas dipakai, tinggal lapor kepada sekretaris. Dipakai, di sana tersedia ada Enfokus, ada screen, ada speaker, ada papan tulis whiteboard, bisa dipakai. Jadi silakan mau bikin pelatihan apa dan mungkin antara lain saya juga bisa mengajar, teman-teman yang bisa mengajar bisa di bawah sana. Jadi janganlah ada teman-teman Karang Taruna di Batu Jajar Timur ini sepanjang Pak Chandra, Pak Riki ada, atau kita ini semua ada, teman-teman ini ada yang masih menanggung. Itu tidak boleh. Itu tanggung jawab kita dan itu kita dosa. Kalau masih ada seperti itu, itu enggak? Ya, jadi itu tanggung jawab kita. Itu Pak kira-kira. Luar biasa Pak Riki. Ini ada fasilitas, ada sekarang katanya kan. Yang penting positif Pak ya. Yang penting positif. Ini maksudnya tadi sedikit di kantor RW siap kita untuk menggiat positif. Nah, Bapak sendiri sebagai apa di sananya Pak? Ya, saya kebetulan dipilih jadi ketua RW katanya. Wah, Ternyata tadi selain owner RBT, ya, terus juga ketua RW. TNI AU, aku aktif di berbagai organisasi, jadi pemprov di berbagai bidang ya. organisasi juga. Ini sekarang jadi Ternyata ketua RW juga. Ketua RW. Nah, ini sangat masyarakat jasa lambung ini. sangat luar biasa, Pak. Luar biasa Kang Riki. Nah, sekarang saya boleh bertanya lagi, boleh? Boleh ya? Waktu banyak ya kayaknya, banyak. Pak, kalau untuk melayani karyawan, mungkinnya dari dulu karyawan. Nah, sekarang kan jadi ketua RW nih, otomatis kan melayani masyarakat. Kontekstualnya ke masyarakat ya. Pak, pengalaman Bapak yang sangat mengesankan buat Bapak gitu Pak, cara perbedaan antara Bapak melayani masyarakat dan melayani karyawan gitulah, mengurus jatuhnya. Ya, sangat banyak. Kalau karyawan itu kita bisa melakukan sesuatu karena kita yang bayar, karena kita gaji, jadi kita bisa perintah, kita bisa apa. Tapi kalau masyarakat itu dari segi sosialnya kita sangat sulit untuk bisa melakukan sesuatu kegiatan apabila kita tidak bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat ini pikirannya banyak. Jadi sebagai seorang pimpinan masyarakat, apabila ingin melakukan perubahan dan kita terlalu memikirkan pendapat masyarakat, maka itu akan lamban perubahannya. Karena mungkin hanya di antara sekian ratus warga kita itu ada 300, mungkin hanya ada 5 orang yang berpikiran lain menjadi penghambat. Jadi kita sebagai pimpinan harus tegas. Yang penting kita visioner, bahwa kita ini mempunyai visi benar dan visi kita itu benar bahwa besok akan bermanfaat. Begitu. Contoh soal ini saya menyinggung kerja saya sebagai saya mau jadi ketua apa saja boleh, karena saya memang katakan tadi bahwa kita harus berbuat sesuatu yang lebih banyak. Saya pernah jadi ketua DKM masjid saya di RW 09 ya. Nah, di situ jadi ketua DKM. Pada waktu masjid itu mungil, pada waktu saya mikir setahun lagi masjid ini nggak muat. Karena pasti anak-anaknya berkembang dari 300 orang, setahun kemudian akan menjadi sekian orang, pasti jemaahnya akan bertambah, jadi pasti masjid ini akan sesak. Akhirnya saya perlebar, tapi saya mendapat tantangan banyak orang bahwa tidak bagus, masjidnya harus indah seperti itu, kalau ditambah-tambah seperti itu nggak bagus gitu ya. Tapi saya tetap punya visi bahwa ini bagus, akhirnya saya tambah. Saya sebagai ketua optimis dan saya lakukan, tinggalin saja yang tidak setuju gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah setelah berkembang sekian tahun kemudian ternyata itu dibutuhkan. Jadi orang tidak tahu hari ini bahwa sekian tahun kemudian ternyata baru dibutuhkan. Jadi banyak sekali tantangan yang kita lakukan. Jadi ada yang mengatakan, wah ini susah kalau kita lakukan, ini susah, harus rapat dulu, harus begini dulu. Iya,
tetapi kita harus punya visi bahwa kalau hanya tinggal 1, 2, 3 orang yang tidak sependapat, kita tinggalkan deh. Kasihan orang yang banyak, Lebih banyak. yang lebih banyak dihalangi sama orang yang suka protes. Sebagai contoh soal yang tidak positif, kita berpikir selalu positif thinking. Umpama orang yang positif itu celengan di masjid kan berjalan gitu ya. Nah begitu lewat di tempat dia didorong, nggak naruh sedikit pun gitu ya. Padahal itu paling banyak ngomong ya untuk menegur ini, padahal dia sendiri nggak naruh sedikit, tidak perhati. Oh orang-orang seperti itu. Jadi buat apa? Tapi di masyarakat ada yang begitu, ada. Tidak boleh tidak ada. Tapi itulah yang disebut pimpinan harus jeli melihat sesuatu bahwa bagaimana kita harus membawa masyarakat ini kepada yang baik. Karena kalau kita tetap tidak tegas, makanya pimpinan diperlukan ketegas dan visioner. Itu cara kita. Nih Kang Riki, posisinya gimana ya? Semakin tua ini maaf ya Pak, maksudnya malah semakin menjadi Karena dilihat dari segi pengalamannya kan. Iya, Anu kan sekarang umur 79, di hampir 3 kali lipat kita nih. Umur kita nih. Ya kan, dari ngejabat ke sini sampai saat ini pun juga ngejabat gitu kan, malah double gitu kan itu. Ini pasti ekstra lah kan. Posisi kalau sama saya pribadi nggak kebayang ini. Ngurus ini, ngurus itu, ditambah masyarakat. Jangankan ngurus jangan yang ini yang itulah, masyarakatnya aja lah gitu. Ini yang masyarakatnya aja belum tentu ini sampai gitu. Kegarap Ya, tapi para penonton alhamdulillah perjalanan sampai saat ini Pak Weni seperti apa, dan saat ini juga beliau berbakti menjadi ketua RW, ternyata luar biasa. Wah, Jadi alhamdulillah. sifat leadership itu masih terpakai sampai saat ini. Dipetik dari tadi memang benar, jangan malu intinya gitu. Ini sekarang ngejabat ketua RW 9 Pak? Ya. RW 9, tapi jangan salah pernah mencalonkan Bupati Wali Kota Cimahi. Bukan mencalonkan, calon wali kota. Mencalon dong. Luar biasa. Nah, Kang, Bapak, maaf ya. Ya, maaf ya Pak ya. Kalau kita mah tuh dulu aja bukan kelas RW gitu. Kita kelas secalon wali kota gitu. Tapi mau jarang-jarang lah gitu harus jadi ketua RW saat ini gitu kan. Tapi saya dipetik dari Pak Weni itu satu, jangan malu kalau untuk kebaikan Ya, gitu kan. memang. Ada orang mengatakan kenapa mau ya? Saya mau, memang kita tujuannya berbakti kepada masyarakat, dimanapun kita berada, apapun peluangnya, apapun kesempatannya, ya kita harus berbakti. Nah, luar biasa Pak, alhamdulillah. Memang ini Pak, oke, waktu juga memang sudah ini nih Pak. Ada yang mungkin sedikit yang disampaikan untuk para penonton di rumah ataupun yang di sini Pak? Ya, untuk para penonton, terutama rekan-rekan Karang Taruna, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa Bapak yang ada di sini, saya selaku orang tua yang sudah berpengalaman banyak, ya pengalaman banyak. Anda belum tentu punya pengalaman seperti saya, jadi berpengalaman banyak, jadi saya pantas untuk menasihati karena saya punya pengalaman banyak, dan pengalaman ini luar biasa. Kita maju mundur, timbul tenggelam, kita ngalami, sehingga kalau saya menasihatkan itu supaya kalau saya katakan jangan, tolong jangan dicoba-coba. Kalau jangan ya jangan, kalau iya ya iya gitu ya. Maksudnya untuk Anda bisa maju, tinggalkanlah rasa malu. Itu yang pertama. Untuk maju, tinggalkanlah rasa malu. Dan untuk sukses, jalanlah mulai hari ini dan katakan itu adalah sukses Anda. Jangan masih mencari kapan sukses saya tiba. Itu perjalanan Anda sekarang adalah sukses Anda. Sehingga kalau Anda merasa kurang, ya harus Anda perhebat. Sukses Anda itu perhebat karena Anda sendiri yang harus melakukan. Dan pada saat kita berbuat sesuatu, pada saat kita berada pada suatu lingkungan, kita harus mikir, harus banyak berbuat sesuatu, harus banyak berbuat untuk orang banyak. Kalau kita tidak punya uang untuk bersedekah, kita berbuatlah untuk orang banyak. Kita senyumlah untuk orang banyak, ya kita berbuat sesuatu, kita menolongi orang dan sebagainya. Itu adalah suatu perbuatan yang mulia yang membawa kita, mendorong kita menjadi manusia yang berguna. Insya Allah di sisi Allah sudah dikatakan bahwa manusia yang baik adalah yang panjang umurnya dan
banyak baktinya kepada masyarakat. Itu yang perlu kita. Luar biasa, oke sih. Kang Riki, jadi sodakoh itu ibadah pun juga kalau kita nggak punya uang senyum aja. Senyum saja. Nggak bisa pakai Senyum harta, saja. bisa pakai perbuatan. Ya, Paling kecil apa senyum. saja, senyum saja. Itu sudah sedekah ya. Udah paling minim, Sudah minimal paling senyum. Oke. Senyum. Siap, Kang Riki mau ada yang disampaikan lagi kepada Pak Weni? Sebelumnya karena udah banyak sekali tadi ya kita sharing pada malam ini, terus beliau juga membagikan pengalamannya secara gratis kan. Wah, yang betul. sangat luar biasa, hanya bisa disaksikan di podcast kita nih, HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar. apalagi nih kita dapat pengalaman dari seseorang yang luar biasa. Ya, ya. Luar biasa ini, Kang. Alhamdulillah sekali kesempatan malam ini, saya juga merasa bangga bisa berada di sini kan. Bangga. Untuk Apalagi para penonton di sini semuanya pada bangga, Kang. Ke sini, wah Bapak sukses selalu Bapak, Bapak sehat selalu Bapak, katanya. Wah alhamdulillah. Jadi Terus bangga ada juga ya. ada Bangga. cucu, ada cucunya juga. nonton Bapak kakekku sehat selalu, katanya. Wah luar biasa. Oke siapa? Hatur nuhun pisan Pak. Banyak-banyak terima kasih kita. Alhamdulillah Bapak sudah hadir di pada kesempatan malam ini ya Kang Riki ya. Sudah ya mudah-mudahan waktunya juga ya. karena ibadah Bapak ini, karena mudah-mudahan semua yang dikeluarkan, obrolan yang dikeluarkan dari Pak Sharingnya Weni, beliau juga sharingnya beliau bermanfaat ya. bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Amin Allahumma alamin. Oke, kabul. Bapak ini hatur nuhun pisan. Oke siap. Dan terima kasih kepada para penonton Yang sudah hadir. yang sudah hadir, yang tetap masih menemani podcast HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar yang sampai saat ini di episode ke-11 ya. Dan mudah-mudahan episode ke Berikutnya. berikutnya pasti kita akan lebih luar biasa lagi ya. Mudah-mudahan dan lebih bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih kepada para sponsor yang setia ini Kang Riki, yaitu Bina Swakarya Bandung Barat. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Dan sponsor setia juga yaitu Jarum Coklat Kita. Bersama-sama pasti nikmat. Oke, mudah-mudahan acara demi acara kita bermanfaat untuk semua Kang Oke ya. Dan tidak lupa juga kepada para penonton setia HDHT Karang Taruna, kami banyak-banyak mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan Karang Taruna se-Kecamatan Batu Jajar. Oke, saya Cangkir beserta Saya Riki Yuliardi. kru dan yang bekerja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, oke. Sebelumnya Pak, kita ini kan slogan dulu. Podcast HDHT Karang Taruna lain syukur ngobrol. Ya. Siapa ya? Hafal ya? Ya. Oke siap. 1, 2, 3. Podcast HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar lain syukur ngobrol. Oke, Bapak.